masih jumlahnya kalau tidak salah 31 SPPG yang ada di Kota Tegal. Ini berarti secara keseluruhan ini sesuai target pemerintah pusat ini masih rendah. Yang kedua, untuk ADMP ini sekota Tegal. Kalau yang lain ini rata-rata di desa dan kelurahan ini sudah satu-satu. Ini di Kota Tegal ini baru 9 yang terbangun. Ini karena di Kota Tegal ini aset Pemkot ya. Ini Kota Madia ini rata-rata aset Pemkotnya atau daerahnya ini sudah tidak ada. Tidak semuanya pindahan ini ada semua. Jadi untuk Kota Tegal ya, SPPG dan ya, ADMP ini jumlahnya sangat besar. Dan adik-adik yang saya cintai tadi sudah menyampaikan perihal ya, tentang kekuasaan, tentang berkaitan dengan operasi maupun dengan MBG. Saya sendiri ini masih idealis ya, walaupun rumornya para eksekutif, para legislatif, para kepala daerah, ya, para anggota dewan, semuanya ya kadang dicurigai ya mempunyai usaha MBG atau ada aliansi yang memang di situ menanam saham di situ. Yakinlah adik-adik, saya wali kota Tegal masih idealis. Saya tidak punya yang namanya MBG ataupun saya nanam saham satupun dimanapun berada se-Indonesia. Yakinlah, saya masih idealis. Buktinya, saya sendiri dan keluarga besar saya tidak ada. Silakan cari buktinya kalau saya secara pribadi mempunyai ya saham maupun punya usaha MBG. Saya tidak ada. Demi Allah Rasulullah, saya tidak ada. Berarti ini saya juga masih idealis. Saya tidak dengan kepentingan proyek besar. Terus saya disinyalir untuk menambah untuk income pendapatan. Jadi saya penting. Selanjutnya ya perlu kita ketahui adik-adik, Kota Tegal ini adalah kota transit, kota sentral city, di mana Kota Tegal ini adalah kota ya, sebagai ya kota untuk sebagai transit untuk daerah yang lain atau sebagai aglomerasi daerah yang lain. Sehingga harapan kita bahwa Kota Tegal ini ya, ada ruang untuk pelaku-pelaku usaha. Ada deh, ya. Selama saya, pemerintahan saya sampai sekarang bisa dicek perihal perizinan tempat hiburan yang ada di Sangakan. Sebelum saya jadi wali kota, tempat hiburan ini sudah. Saya tanya, perizinan di era saya tempat usaha, ya, ini sudah OSS. Perizinan ini sudah di pusat. Ya. Berarti saya sendiri ini, ya, pemerintah saya selama kepemimpinan saya tidak ada mengeluarkan izin, semuanya izin itu dari pusat. Kalau mungkin ada sorotan perizinan usaha yang berkaitan dengan perhotelan itu secara iklim OSS itu ada di dalamnya perhotelan. Makanya silakan adik-adik pelajari hal itu ya. Kalau nanti ada yang mau dialog dengan pemerintah, saya dan Pak Sekda ini nanti memberikan ruang. Dan juga selanjutnya saya berharap yang disampaikan adik-adik ini ya, yang diminta akan saya teruskan pada pemerintah pusat. Apa itu tentang kenaikan BBM, apa itu tentang MBG, ya, semuanya itu kewenangan sana. Dari pusat minta daerah agar hal itu segera dilaksanakan. Di sisi lain, segala kekurangannya karena dari orang tua wali murid, ya, entah itu dianggap layak tidak layak ataupun ya dianggap itu mungkin membuat sakit perut. Ini komplainnya kepada kami. Selain itu mahasiswa juga komplain dengan kami. Karena bagaimanapun ini adalah kebijakan pusat. Saya mohon kepada adik-adik
menuliskan keinginannya. Kalau memang pemerintah daerah saya harus mengirim kepada pusat, saya akan kirim ya ke Sekda, segera mungkin kita kirim di pusat. Semuanya itu ada di sana. Jadi mohon sekali lagi ya, karena bagaimanapun Kota Tegal ini harus berkembang maju ya. Perihal masalah tadi tentang Perdaminol itu baik ya. Karena bagaimana, jangan kita mindsetnya berpikir tentang Perdaminol hanya berpikir tentang kebebasan orang menjual kita. Kalau ada Perdaminol, kita ada payung hukumnya. Aparat ketika ada payung hukumnya, tidak sembarangan yang namanya toko ya, kios-kios atau orang minum sembarang di ruang publik itu boleh, nggak bisa ya. Kita kalau tidak ada payung hukumnya, kita tidak bisa mengambil, merampas orang kalau minum di kuburan, di taman ya, ruang publik atau di trotoar, atau ada anak muda minum di sembarang tempat, itu nggak bisa. Ataupun ada toko kios-kios yang menjual minuman beralkohol, kita nggak bisa merampas. Kita hanya memperingati agar toko itu segera tutup. Tapi dengan kita punya payung hukum, saya yakin hal itu bisa dilakukan. Jadi adik-adik ya, perihal masalah minor itu gagasan itu sudah lama ya. Gagasan itu sudah lama bergulir yang di anggota dewan. Silakan nanti nanya kepada adik-adik bisa memahami hal ini ya. Kalau bisa suarakan haknya ini, kita bisa. Ini lebih baik yang menangani hal itu. Ini itu dari saya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya saksi dari Kabid Hukum Makro Hemi Jateng DIY. Saya ingin mempertegas saja untuk Pak Wali dan Pak Sekda dan Pak Dandi untuk ada di sini. Ya. Dengan bulan ini tidak menutup SPPG yang ada di sini, termasuk KDMP yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, Bang. Ada KDMP yang di SD Jati Rawa itu, bagaimana pemilihan tempatnya? Kok sekolah jadikan KDMP? Perasaannya saya tahu. Proyek KDMP itu yang menolak Kodim. Bagaimana? Apakah tidak bisa dicek untuk anggotanya, Pak? Menempatkan lahan-lahan bengkok yang layak untuk KDMP. Kita minta sikap dari kalian untuk menyatakan bahwa siap menutup SPPG dan KDMP yang ada di Kota Tegal. Tanpa harus ada tertulis. Oh, yang terkait minol, Mas Wali. Ya. Apakah ada isi bea cukai yang mengatur bahwa peredaran miras itu langsung ke peminumnya, ke konsumen? Minol itu yang saya tahu itu hanya distributor, hanya izin untuk distributor saja, tidak untuk ke konsumen, setahu saya. Kalau memang ada, silakan dipanggil bea cukainya. Bea cukai itu isinya kemana? Ke konsumen atau distributor, Pak, untuk peredarannya? Seperti itu. Kira-kira sikap dari Pak Wali dan ada pasal PP, silakanlah untuk menangani mereka, untuk penegakan perda dan lain-lain. Kalau memang jika ada pelanggaran perda, silakan ditegakkan. Dan juga sikapnya dari Pak Dandi sendiri seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mas. Kalau adik-adik menanyakan kepada kita tentang penolakan seperti ini secara ya, kami ini kalau boleh dikatakan kami ini prajurit ya, prajurit yang diminta ya, agar bisa mengawal kepentingan masyarakat untuk masyarakat yang tidak mampu ya, untuk yang berkaitan dengan MBG. Jadi jangan kita terus ya, diminta untuk menghapus nah, karena ini kita diminta, diharuskan ya, jadi harus disadari kabupaten kita, kabupaten kota ini se-Indonesia semuanya itu ditarget harus dilaksanakan. Ini perihal masalah bea cukai dan di tempat-tempat ya, usaha yang ada di kota. Ya, masalah hal yang lain kita nanti dengan OPD terkait akan ngecek secara langsung ya Pak Sekda ya. Jadi kami mohonlah ya harus memahami ya, memahami kita sebagai pemerintah daerah apa yang harus diminta oleh pemerintah pusat atau aktivitas masyarakat Tegal Kota untuk apa? Untuk
kemudian tuntutan kita didengar oleh masyarakat sehingga punya kesadaran kolektif bersama. Itu. Kemudian nanti kami meminta Pak Wali untuk kemudian membuat pernyataan dalam bentuk video bersama kami untuk menerima dan mendukung apa yang kami tuntut untuk kemudian kami sebarkan di media sosial, Pak Wali. Begitu. Dan evaluasi total tata kelola IBG serta hentikan KDP. 3. Stabilisasi harga bahan pokok dan turunkan harga BBM. 4. Evaluasi sistem penerimaan bantuan subsidi tepat sasaran. 5. Kembalikan TNI dan Polri ke ranah tugas pokok dan fungsinya. 6. Hentikan represivitas dan bebaskan tahanan politik. Tuntutan dari mahasiswa Kota Tegal, saya akan meneruskan ke pemerintah pusat dan kita turun